Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Selalu jaga kesehatan, oke? Pada video kali ini kita akan bahas tentang metabolisme. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini kita bisa lihat ada orang yang berolahraga. Nah, saat kita berolahraga itu kan menghasilkan keringat. Nah, keringat ini merupakan salah satu hasil dari metabolisme seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada orang yang sedang memakan nasi. Nah, pada saat kita mengunyah atau saat kita memakan nasi, itu kan nasinya yang awalnya hambar berubah rasanya menjadi manis. Karena apa? Karena nasi itu kan mengandung amilum. Nah, di dalam mulut kita tuh ada enzim yang namanya enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk memecah amilum menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang menyebabkan rasa manis pada nasi tersebut. Oke, kita lanjut ya. Sebelum itu ibu mau tanya nih, metabolisme itu apa sih? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabol, yang artinya berubah. Nah, metabolisme ini adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan perombakan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme merupakan pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu membentukkan suatu zat. Zat inilah yang membantu proses reaksi. Nah, zat ini dinamakan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk jalannya reaksi. Nah, enzim juga disebut dengan biokatalisator. Bio yang artinya makhluk hidup dan katalis yang artinya mempercepat. Jadi, biokatalisator adalah senyawa dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Jadi, jika suatu reaksi tidak ada enzim, maka reaksi itu akan berjalan lambat. Selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Yang pertama ada mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Tuh, katanya mempercepat reaksi, tapi kenapa memperkecil energi aktivasi? Nah, sebelum itu kita harus tahu energi aktivasi itu apa. Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Jadi, semakin kecil energi aktivasi, maka semakin cepat pula reaksi yang terjadi. Coba dilihat grafik di sebelahnya. Di situ ada energi aktivasi tanpa menggunakan enzim. Yang garis warna merah itu kan reaksinya lambat karena energi aktivasinya semakin besar. Sedangkan garis yang warna hitam itu energi aktivasi dengan menggunakan enzim. Itu reaksinya cepat karena energi aktivasinya kecil. Jadi semakin kecil energi aktivasi, semakin cepat pula reaksi. Sedangkan semakin besar energi aktivasi, maka semakin lambat reaksi itu. Kemudian sifat enzim yang kedua ada tersusun atas protein yang diaktifkan oleh gugus prostatik. Nah, di sini ada bagian di bawahnya. Di situ ada haloenzim. Haloenzim itu merupakan enzim yang aktif. Jadi enzim ini udah aktif nih. Tapi haloenzim ini tersusun atas apoenzim dan gugus prostatik. Nah, apoenzim ini adalah protein. Makanya gugus terbesar dari si enzim ini adalah protein. Dan sifatnya enzim ini mirip dengan sifatnya protein, yaitu rusak akan panas. Kemudian si apoenzim ini kan juga belum aktif nih. Nah, aktifnya gimana biar jadi haloenzim? Cara aktifnya dia harus berikatan dengan gugus prostatik. Nah, contoh nih, lambung menghasilkan enzim pepsin. Nah, pepsin ini tersusun atas pepsinogen. Nah, pepsinogen ini itu adalah zimogen. Zimogen ini adalah enzim yang belum aktif.
aktif seperti itu. Nah, zimogen ini itu disebut juga dengan apoenzim. Gimana sih agar pepsinogen ini bisa aktif menjadi pepsin? Nah, pepsinogen itu harus berikatan dengan gugus prostatiknya. Jika sudah berikatan, maka akan menghasilkan enzim yang sudah aktif atau pepsin seperti itu. Selanjutnya, sifat enzim yang ketiga ada reaksi bolak-balik atau reversibel. Maksudnya apa sih reaksi bolak-balik ini? Nih, contohnya enzim yang ada di mulut, yaitu enzim amilase. Enzim amilase ini kan dapat mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, enzim amilase ini juga dapat mengubah glukosa menjadi amilum. Jadi bolak-balik kayak itu, amilum menjadi glukosa, glukosa menjadi amilum. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat enzim yang ketiga. Di sini ada reaksi bolak-balik atau reversibel. Maksudnya apa sih? Contoh nih, tadi kan ada enzim amilase. Nah, amilase ini kan merubah amilum menjadi glukosa. Amilase ini sebagai enzimnya. Kemudian ada amilum sebagai substratnya dan glukosa sebagai produknya. Si enzim amilase ini hanya mau berikatan dengan substratnya, yaitu amilum. Dia nggak mau berikatan dengan lipid. Karena apa? Karena lipid itu udah ada enzimnya sendiri, yaitu lipase. Kok bisa gitu sih? Karena setiap enzim memiliki sisi pengikatan yang spesifik atau sisi katalitiknya spesifik. Jadi ini nyambung ke cara kerjanya enzim nih. Di sini kan ada teori kunci dan gembok atau lock and key. Pada teori ini, enzim hanya dapat mengikat substrat yang sisi aktifnya sama dengan sisi aktifnya si enzim. Jadi, jika sisi aktifnya si substrat ini itu tidak sama dengan sisi aktifnya si enzim, maka si enzim ini tidak mau berikatan dengan si substrat. Jadi, sisi aktifnya itu cenderung kaku seperti itu. Tapi tidak semua enzim menggunakan teori kunci dan gembok. Ada juga nih enzim yang menggunakan teori kecocokan induksi. Nah, coba kita lihat ilustrasi di sini. Di sini kan sisi aktifnya si enzim ini lebih kecil daripada sisi aktifnya si substrat. Nah, agar dapat berikatan dengan sempurna, maka sisi aktifnya si enzim ini harus fleksibel atau lentur, jadi bisa menyesuaikan bentuk sisi aktifnya si substrat ini. Jadi, jika berikatan dengan sempurna, maka akan menghasilkan produk seperti itu. Bagaimana nih, udah pada paham belum cara kerja si enzim? Kalau udah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang utama ada suhu. Sebelumnya kan kita udah bahas nih, gugus terbesar dari enzim adalah protein. Jadi sifatnya enzim ini sama dengan sifatnya protein, yaitu rusak akan panas. Jadi jika enzim suhunya terlalu tinggi, maka akan terdenaturasi atau kerusakan pada struktur enzim yang mengakibatkan enzim ini tidak aktif lagi. Sedangkan jika suhunya terlalu rendah, maka enzim ini tidak akan bekerja atau non-aktif. Suhu optimum enzim itu berbeda-beda pada setiap makhluk hidup. Nah, pada manusia, suhu optimumnya itu adalah suhu tubuh normalnya manusia. Jadi, enzim ini optimum pada suhu 36-30 derajat Celcius. Beda lagi nih kalau pada bakteri termofilik. Jadi, pada bakteri ini itu suhu optimumnya itu pada suhu 76-77 derajat Celcius, karena kan bakteri ini toleran akan panas seperti itu. Faktor yang kedua ada pH. Nah, setiap enzim ini disesuaikan dengan sifatnya. Coba kita lihat grafik berikut. Di sini kan ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini kan dihasilkan di lambung. Lambung ini kan menghasilkan asam lambung. Jadi pH pada lambung ini kan asam. Jadi pepsin ini optimum pada pH asam. Kemudian ada enzim pektialin atau amilase. Enzim ini dihasilkan di rongga mulut. Nah, rongga mulut ini kan
pH-nya netral. Jadi enzim petialin atau amilase ini optimum pada pH yang netral. Kemudian di sini ada tripsin. Tripsin ini kan dihasilkan di duodenum. Nah, di duodenum ini ada NaHCO3 yang mana membuat pH pada usus halus ini basa. Jadi enzim tripsin ini optimum di pH yang basa. Faktor yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepat pula reaksinya berjalan. Tapi jika terlalu banyak konsentrasinya, maka akan mengalami titik jenuh. Yang mana jika mengalami titik jenuh, maka kerja enzimnya akan melambat. Jadi ada batas maksimumnya enzim dan substrat yang diperlukan konsentrasinya. Kemudian yang keempat ada inhibitor. Inhibitor itu apa sih? Inhibitor itu zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Kompetitif itu kan artinya bersaing. Nah, bersaingnya si inhibitor itu dengan cara sisi aktifnya itu menyerupai sisi aktifnya si substrat. Coba kita lihat ilustrasi berikut. Di sini kan ada enzim, di sini juga ada substrat yang mana sisi aktifnya itu sama dengan sisi aktifnya si enzim. Jika enzim dan substrat ini berikatan, maka akan menghasilkan produk. Nah, itu kan dalam keadaan normal. Jika si inhibitor ini datang, yang mana sisi aktifnya itu kan menyerupai si substrat. Jadi di sini enzimnya itu tertipu, yang mana dia malah mengikat si inhibitor karena sisi aktifnya kan sama dengan sisi aktifnya si substrat. Jadi jika inhibitor dan enzim ini berikatan, maka tidak akan menghasilkan produk dan ikatannya itu permanen. Jadi si substrat ini tidak dapat berikatan dengan si enzim. Kemudian yang kedua ada inhibitor non kompetitif. Di sini inhibitornya itu merusak sisi aktifnya si enzim. Jadi inhibitor ini tuh menempel atau berikatannya itu tidak pada sisi aktifnya si enzim, akan tetapi berikatannya itu dari sisi lain si enzim ini. Coba kita lihat ilustrasi berikut. Di sini kan ada substrat dan enzim yang mana sisi aktifnya itu sama. Jadi jika berikatan akan menghasilkan produk, itu jika dalam keadaan normal. Nah, jika enzim ini berikatan dengan si inhibitor, yang mana inhibitor ini tuh menempel atau berikatan dari sisi lainnya si enzim, bukan dari sisi aktifnya si enzim. Nah, si inhibitor ini itu merusak sisi aktifnya si enzim, sehingga sisi aktifnya si enzim itu berubah jadi tidak sama atau tidak sesuai dengan sisi aktifnya si substrat. Jadi mereka tidak dapat berikatan dan tidak menghasilkan produk karena tidak berikatan. Gimana nih, udah pada paham belum? Kalau belum paham bisa diulang-ulang ya videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.